Pak Menteri yang kami hormati beserta jajaran, para pimpinan dan para anggota Komisi 8 yang saya banggakan. Atas perintah Ketua Komisi, saya tadi merasa sudah lega, sudah selesai tugas saya, ternyata masih diperintah lagi nih, membacakan lagi. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan pertama bahwa kami mengapresiasi keberanian Menteri Agama untuk membuka pandangan kita terhadap keuangan perhajian kita. Kami memahami bahwa mengusulkan besaran ongkos haji yang mencapai puncak idealisme maupun proporsi yang sepantasnya 70-30 itu luar biasa, patut kita apresiasi. Tapi sekalipun kami mengapresiasi Pak Menteri, kami tidak menghilangkan idealismenya kami juga, bahwa kami terus membahas itu karena belum saatnya seidealisme itu. Maka karena itu usulan yang sebesar 98,88 itu sebagai BPIH dan 69, sekian menjadi BIP, kami memandang itu sebagai sesuatu yang ideal. Tetapi dengan kondisi saat sekarang, kami melihat belum bisa kita lakukan dan harus dilakukan secara gradual. Jadi atas keberanian Pak Menteri dan kami yakin keberanian untuk menanggung resiko itu adalah sesuatu keberanian yang patut diacungi. Karena itu kami dalam 2 minggu ini penuh rapat dan mengambil berbagai pandangan sudut pandang dari para anggota. Pada akhirnya kita memutuskan asumsi dolar sebesar 15.150. Yang kedua, 1 SAR sebesar 4.040 rupiah. Yang kedua, Komisi 8 menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi per jamaah sebesar 90.050.63726. Sementara BIP biaya yang ditanggung oleh jamaah sebesar 49.812.700,26 atau sebesar 55,3%. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat rata-rata per jamaah sebesar 40,237.937 rupiah atau sebesar 44,7%. Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar 8.990.360.327.000 rupiah 213,67. 3. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati besaran BPIH lunas tunda tahun 1441 2020 sebagai berikut. Jemaah haji lunas tunda tahun 2020 sebanyak 84.609 jamaah yang diberangkatkan pada tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. 2. BPKH mendistribusikan nilai manfaat yang bersumber dari akumulasi nilai manfaat sehingga tidak ada setoran lunas untuk jamaah lunas tunda tahun 2020 sebesar 845.708.000 rupiah. 4. Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah menyepakati bahwa dengan besaran BIP sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, diberlakukan pengelompokan besaran pelunasan dengan pertimbangan aspek keadilan. Pada kelompok jamaah haji sebagai berikut. Jemaah haji lunas tunda tahun 1443 atau 2022 Masehi sebanyak 9.864 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 9,4 juta.
B. Jemaah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi sebanyak 106.590 jamaah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 23,5 juta. Nilai manfaat keuangan haji yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi bersumber dari A. Nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan. B. Rekening virtual jemaah yang berangkat di tahun berjalan. C. Saldo akumulasi nilai manfaat keuangan haji. 6. Komisi 8 DPR RI menyetujui rencana kerja dan anggaran tahun RKAT BPKH meliputi besaran nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi diproyeksikan sebesar 7,1 triliun. B. Alokasi nilai manfaat yang distribusikan untuk rekening virtual akun sebesar 2,1 triliun. Dengan catatan persetujuan tersebut dapat direvisi jika terdapat perubahan pada perolehan atau kinerja pengelolaan keuangan haji di tahun berjalan. Selanjutnya, Komisi 8 DPR RI mendorong BPKH untuk meningkatkan capaian persentase nilai manfaat secara berkala untuk mendukung keberlangsungan keuangan haji. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati jumlah lama tinggal jemaah haji di Arab Saudi sebanyak 40 hari. B. Jumlah makan di Madinah sebanyak 18 kali dan di Mekah sebanyak 44 kali. Kami mendorong dari pandangan berbagai anggota yang tadinya 2 hari sebelum berangkat menuju Armusna tidak ada makan. Kami mendorong supaya ada makan dengan berbagai pertimbangan untuk kesehatan para jamaah, karena pada saat itu agak rumit. Memang kami menyadari mengantar makanan itu agak problem, tapi apapun harus kita lakukan karena itulah saatnya jamaah membutuhkan gizi yang terpenuhi untuk memenuhi kesehatan dan kekuatan melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, menu catering untuk jamaah haji harus bercita rasa Nusantara dan berbahan baku serta pekerjaannya berasal dari Indonesia. Living cost bagi jamaah haji, PHD dan KBIHU dikembalikan dalam mata uang rupiah. Biaya perjalanan ibadah haji untuk petugas haji daerah dan pembimbing KBIHU tidak mendapat dukungan dari nilai manfaat. Pimpinan, sebentar. Ini ada yang terselip pimpinan dalam panja. Kita paling tidak untuk tahun depan Kementerian Agama kaitannya dengan lobby-lobby masa lama tinggal jamaah haji 40 hari ke depan kita upayakan perjuangan untuk 30 sampai 35 hari. Ya. Nanti saja tambahan rekomendasi, saya kira itu terlupa Pak. Nah, ini selesaikan dulu dibaca, ya. Kalau ada yang mau dievaluasi silakan. 8. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Panja Komisi 8 DPR RI tentang BPIH tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dan Panja pemerintah menyepakati kuota petugas haji sesuai alokasi dari pemerintah Arab Saudi sesuai sebanyak 4.200. Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebesar 4% dari jumlah kuota petugas atau sebanyak 168 orang. C. Jumlah kuota untuk pengawas internal sebanyak 40% dari jumlah kuota pengawas atau sebanyak 67 orang dan jumlah kuota pengawas eksternal 60% dari jumlah kuota atau sebanyak 101 orang. Dan kuota untuk pengawas eksternal diperuntukkan bagi DPR RI sebanyak 84 orang, DPD RI sebanyak 5 orang, dan BPK RI sebanyak 12 orang. 9. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama Republik Indonesia untuk 1. Memastikan tercapainya kualitas pelayanan, pembinaan, perlindungan terhadap jamaah haji seoptimal mungkin pada saat dan setelah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. B. Melakukan revisi PMA mengenai rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji. C.
C. Menetapkan kebijakan rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji sesuai dengan kondisi ekonomi secara berkala. D. Mendorong jamaah haji tunggu untuk mencicil setoran lunas secara periodik hingga mendekati besaran BP pada tahun berjalan agar jemaah tidak terlalu berat pada saat pelunasan. E. Mengintensifkan bimbingan manasik terhadap jamaah haji dan manasik khusus bagi jamaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas. F. Menginventarisasi aset milik barang milik haji BMH dan mengupayakan perpindahan status aset BMH ke barang milik negara secara berkala. Poin G. Memperbaiki perencanaan penyusunan BPIH dengan menindaklanjuti temuan BPK. Selanjutnya, meningkatkan diplomasi dan lobi untuk mengupayakan tambahan kuota haji tahun berjalan. I. Merekomendasikan kebijakan agar jika terdapat tambahan kuota dapat dialokasikan untuk jamaah haji reguler dengan pembebanan biaya BPIH penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. J. Merekomendasikan untuk membicarakan dengan berbagai pihak mengenai kuota haji reguler yang tidak terserap pada tahun berjalan untuk dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. K. Besaran nilai manfaat haji khusus akan dilakukan pembahasan dalam rapat secara khusus. Demikian Ketua, Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.